Halo semua, selamat datang kembali di podcast Alius Friend. Di episode kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan cukup kontroversial dalam dunia sepak bola Indonesia. Masa depan Timnas Indonesia dan ketergantungan pada pemain naturalisasi. Fenomena naturalisasi ini memang sedang menjadi sorotan, terutama ketika kita bicara tentang ambisi Timnas Indonesia untuk berprestasi lebih tinggi di Asia. Pertanyaannya, apakah naturalisasi benar-benar solusi jangka panjang untuk meningkatkan performa timnas, atau justru hanya jalan pintas yang mungkin bisa menimbulkan masalah di kemudian hari? Mari kita mulai dari komentar yang disampaikan oleh Shohei Matsunaga, mantan pemain Persib Bandung asal Jepang. Dalam pandangannya, Matsunaga mengakui bahwa naturalisasi telah memberi efek positif bagi timnas Indonesia. Berkat pemain-pemain yang dinaturalisasi, kita bisa melihat peningkatan kualitas yang cukup signifikan di lapangan. Timnas kita sekarang mampu bersaing dengan negara-negara Asia lainnya yang lebih dulu berprestasi. Namun, Matsunaga juga mengingatkan kita bahwa ada risiko besar di balik ketergantungan ini. Beliau khawatir, jika para pemain naturalisasi ini nanti pensiun, siapa yang akan mengisi kekosongan itu? Siapa yang akan menjaga kualitas permainan timnas Indonesia di masa depan? Matsunaga bahkan menyebut Singapura sebagai contoh yang relevan. Di awal tahun 2000-an, Singapura juga berhasil mencetak prestasi dengan mengandalkan pemain-pemain naturalisasi. Namun, begitu para pemain itu pensiun, performa timnas mereka menurun drastis, dan hingga saat ini, Singapura masih berjuang untuk kembali ke level yang pernah mereka capai. Disinilah Matsunaga menekankan pentingnya membangun liga domestik yang berkualitas. Menurutnya, jika kita serius ingin melihat timnas Indonesia berprestasi dalam jangka panjang, kita perlu berinvestasi lebih besar dalam pembinaan pemain lokal. Liga domestik harus jadi wadah bagi pemain muda untuk berkembang dan berkompetisi di level tinggi. Nah, pertanyaan yang muncul adalah, apakah fokus pada naturalisasi ini justru menghambat pengembangan pemain lokal? Mungkin naturalisasi bisa jadi solusi sementara, tapi tanpa pembenahan menyeluruh, timnas Indonesia berisiko menghadapi nasib yang sama seperti Singapura, yang kini justru tertinggal di Asia Tenggara. Jadi, mari kita bahas lebih dalam mengenai keuntungan dan kerugian naturalisasi ini. Di satu sisi, naturalisasi jelas membantu meningkatkan performa dalam waktu singkat. Dan sebagai penggemar, kita tentu senang melihat timnas Indonesia bisa bersaing di ajang internasional. Namun di sisi lain, terlalu bergantung pada pemain asing bisa membuat kita lalai dalam membina talenta lokal. Beberapa hal yang mungkin bisa kita pertimbangkan adalah bagaimana strategi yang seharusnya diterapkan PSSI untuk mengembangkan pemain lokal. Apakah pembinaan usia muda dan peningkatan kualitas kompetisi domestik sebenarnya lebih penting daripada mengandalkan naturalisasi? Buat kamu yang setuju ataupun tidak setuju, mari bagikan pendapat dan pandangan kamu di kolom komentar. Apakah kamu melihat naturalisasi ini sebagai langkah tepat atau hanya jalan pintas yang mungkin tidak berkelanjutan? Dan bagaimana harapan kalian untuk masa depan timnas Indonesia? Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di episode berikutnya.